Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan pelajaran kita studi kristalisasi Kitab Keluaran. Kita sudah masuk tema besar kita tabernakel, kemah Musa. Dan kita sudah tahu bahwa kemah Musa atau kemah suci itu simbol daripada kehadiran Tuhan, karena Kitab Keluaran itu sebenarnya suatu perjanjian, ya, suatu tindakan daripada Yahweh untuk mengambil Israel sebagai umat dan dia menjadi Elohimnya, ya. Nanti ada Elohim itu Yahweh, ada Jehovah Jireh, Panji-Panji, Jehovah Rafa menyembuhkan, Jehovah Nisi, Panji-Panji Nisi, ya, Jehovah Shalom, damai, Jehovah Jireh yang memenuhi kebutuhan, ya. Dia mau menjadi Elohim atau menjadi Yahweh bagi Israel, ya. Sementara Israel menjadi umat. Sebabnya banyak orang yang berpendapat bahwa ketika Israel keluar dari Mesir, itulah kelahiran daripada Israel sebagai suatu bangsa, di mana Tuhan bawa dia ke Gunung Sinai dan mengadakan suatu perjanjian. Nah, di dalam Gunung Sinai, dalam perjanjian ini, Tuhan bilang, engkau akan menjadi umatku, ya, ada 3 di situ, ya. Engkau akan menjadi harta kesayanganku, karena seluruh bumi ini milikku, katanya. Jadi Israel menjadi harta yang menjadi spesial, lah. Kemudian bahwa engkau akan menjadi raja-raja dan imam-imam. Kemudian engkau akan menjadi bangsa yang kudus, dipisahkan bagiku. Jadi Israel ini menjadi suatu umat atau bangsa di mana melaluinya seluruh bangsa-bangsa lain diberkati. Melaluinya seluruh bangsa-bangsa lain boleh mengenal Yahweh, karena Israel sebagai imam menjadi perantara membawa seluruh bangsa-bangsa kepada Yahweh dan membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa. Itu rencananya, ya. Nanti kita lihat ada kejatuhan anak lembu emas, tapi itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita kembali kepada tabernakel, di mana ada perabot-perabot di dalam tabernakel yang merupakan simbol daripada pengalaman rohani atau berkat. Karena kehadiran Tuhan di dalam kemah suci itu menimbulkan pengalaman rohani. Tapi ingat, ya, pengalaman rohani selalu didasarkan kepada apa yang sudah Tuhan perbuat, secara khusus apa yang sudah Yesus lakukan dengan mati, bangkit. Kalau dengan mati itu ada Paskah, itu ada mesbah tembaga yang ditaruh paling depan itu, kan. Kemah suci itu ada 3 bagian. Kita sudah bahas juga triloginya itu. Kematian Yesus itu menimbulkan pengalaman mesbah korban bakaran, ya. Kematian Yesus. Kemudian kebangkitan Yesus itu menimbulkan kelahiran baru tuh, roh pemberi air hayat itu, bejana pembasuhan. Kita sudah lihat itu di pelataran, ya. Kemudian kita masuk kepada ruang kudus. Ya, di sana kita sudah bahas meja roti unjukan. Itu pun pengalaman. Dan ini ruang kudus ini, dasar pengalamannya itu adalah kenaikan Yesus ke surga. Karena dengan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, pencurahan Roh Kudus terjadi. Jadi kalau di sini ada bejana pembasuhan, orang bilang baptisan air, di sinilah baptisan Roh Kudus di ruang kudus itu. Kemudian nanti masuk lagi ke baptisan api yang di ruang Maha Kudus, ya. Nanti lagi itu kita bahas. Ini dulu. Kita sudah bahas di dalam ruang kudus yang kedua itu, kategori kedua itu ada 3 perabot. Pertama, itu ada yang namanya meja roti sajian atau meja roti unjukan. Kita sudah bahas ini, bahwa meja itu di kayu yang disalut dengan emas. Itu berarti kayu itu simbol daripada kemanusiaan kita, dan emas itu sifat dasar atau keilahian. Maka di dalam pengalaman kita nanti bahwa kita sebagai manusia disalut oleh sifat dasar Elohim, ya, keilahian, ya. Kemudian kita menunjukkan, menampilkan roti. Roti itu
Roti hidup ya kita tahu Kristus ya. Dan kita sudah bahas rotinya dijejer itu ada 6 jadi 12. Angka 12 simbol dari pemerintahan Elohim. Sehingga artinya orang yang mengalami baptisan Roh Kudus dalam arti mengalami pengalaman meja roti sajian, dia akan berada dalam pemerintahan Elohim. Dia tidak lagi mau masuk ke dalam dinasti kekristenan yang menjadi campuran antara pemerintahan manusia dan pemerintahan Elohim. Itu orang yang mengalami pengalaman ini nggak lagi ambil bagian katakanlah di dalam campuran pemerintahan manusia dan pemerintahan Elohim. Dalam dinasti kekristenan itu campuran daripada otoritas manusia, otoritas hierarki itu dengan otoritas Roh Kudus. Tidak mau dicampur begitu, ya. Dia mau hidup, melayani, beribadah di dalam pimpinan 100% pimpinan Roh Kudus. Tidak ada orang yang mengatur dia orang bebas kayak Paulus, ya. Seorang yang bebas yang memang dia menjadi seperti orang lain supaya bisa menangkan. Tapi dia adalah orang yang bebas yang hanya bisa dia tawanan roh, ya Paulus itu. Tidak ada yang bisa menawan dia, mengatur dia, ngasih gaji sama dia, merintah dia, tidak ada. Tidak ada seorang pun dalam gereja mula-mula itu yang bisa mengatur. Ya, tidak bisa. Itu semuanya otoritas Roh Kudus. Makanya ada 70 kali istilah Roh Kudus, mengatur Roh Kudus, memenuhi Roh Kudus, melarang Roh Kudus, memimpin, ada bisikan roh dan sebagainya. Itu pengalaman yang meja roti menunjukkan yang ada 12 itu pemerintahan Elohim. Kemudian yang kita akan masuk hari ini adalah kandil. Ada perabotnya 3 itu, di situ ada meja roti unjukan, ada kandil. Kandil itu sebenarnya lampu. Lampu begitu ya. Ada 7 ininya. Terangnya itu. Nanti dalam kitab Zekaria itu saya bacakan ini ada di dalam ruang kudus itu ada sebenarnya ada 9. Nah 9 ini nanti adalah simbol daripada karunia-karunia Roh Kudus yang diuraikan ini. Kita baca dulu ya dari Zekaria karena ini ada di sini 2 lampu lagi yang gak disebut di dalam tema Musa yang di Keluaran ini. Yang di Keluaran kita nggak usah baca lah ya. Ini adanya di Keluaran 25 ayat 31 sampai 40. Ya kalau kita baca terlalu panjang, saudara baca aja sendiri. Ini dikatakan haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Ini semuanya emas. Nggak ada lagi kayu di situ, ya. Jadi betul-betul ini pekerjaan Roh Kudus lah, ya. Dia dikatakan bahkan Musa itu sebenarnya dia membuat ini nggak sembarangan. Dikatakan engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Jadi Musa itu diberi contoh di waktu dia membuat ini semua. Nah saya baca ya, sebenarnya itu kandil bentuknya begini ya. Ada 7 lampunya ya. Kemudian biasanya di Alkitab tuh ada gambarannya itu. Yang kalau Alkitabnya cukup bagus kayak begini nih. Ini ada gambarnya. Ini gambarnya kandil itu yang ini. Mudah-mudahan kelihatan nih. Ini ya. Jadi biasanya di Alkitab di bagian-bagian terakhir itu ada gambar kemah Musa itu ya. Nah kandil itu nanti kita lihat di Zakaria ya pasal 4 ayat 2. Nah ini coba kita lihat ya ayat 3 kali ya. Ayat 2 ya. Ini saya pakai ILT ya. Lalu ia berkata kepadaku, apa yang kau lihat? Dan aku berkata, aku telah melihat dan tampaklah sebuah kaki pelita. Ini sebenarnya kandil sama itu. Kaki pelita emas atau kandil emas. Ya. Emas seluruhnya dan tangkinya. Tangki itu topang penampungnya itu ada di atas kepalanya. Dan ke-7 pelitanya, ini jadi ada 7 kan. Lampu itu, pelitanya tuh. Ke-7 pelitanya ada padanya dan pada ke-7 pelita itu ada 7 pipa yang terletak di atas kepalanya. Nah ini perhatikan ayat 3. Dan ada 2 pohon zaitun di sampingnya. Di kandil ada 2 lagi. Yang dikatakan di sini ada 2 ya di sampingnya, 1 di sebelah kanan tangki itu dan 1 di sebelah kirinya. Nah ini apa ini simbol daripada ini semua? Ini dijelaskan di sini. Karena ayat 6. Kemudian dia menjawab dan berkata kepadaku dengan mengatakan, inilah firman Yahweh kepada Yerusalem yang berkata, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kuasa,
tetapi dengan rohku, Yahweh Sebaot berfirman. Jadi semua simbol-simbol itu, kandil dengan pohon zaitun yang dua kiri kanan, itu sebenarnya itu simbol, itu roh. Bukan dengan kekuatan, itu bukan dengan kuasa, ya, tapi betul-betul roh. Jadi ada sebenarnya di situ 9 lampu yang merupakan ekspresi dari roh itu. Nah, di dalam 1 Korintus 12 itu yang 9 itu adalah karunia-karunia roh. Ya, dibedakan ya nanti dengan buah roh ada yang kalau Paulus menguraikan itu buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, baikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini karakter, lain lagi nanti. Harus ada keseimbangan ya, nanti kita lihat. Yang jelas 9 karunia roh betul-betul itu pekerjaan Roh Kudus, ya. Diberikan kepada orang percaya seturut dengan keinginan atau kehendak Roh Kudus. Mari kita baca dulu ayatnya itu, 1 Korintus 12 ya. Ada di sini. Oke, kita lihat di sini. Ya, saya pakai LAI. Ya. 1 Korintus 12. Ada 9 situ ya. Karunia. Ya, yang pertama, karunia berkat, ini saya nggak usah baca semua ayatnya, pasal 12 ayat 8 sampai ke 11 ya. Yang pertama ya, ada di situ berkata-kata dengan hikmat. Ya. Ada di situ lagi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ada di situ lagi ketiga yang sama memberikan iman. Ini bukan iman yang diuraikan Paulus di Roma pasal 1 itu, bukan itu. Ini iman merupakan karunia. Kalau yang ini suatu pertumbuhan ya, energi Elohim yang terkandung dalam hayat. Ini kalau ini enggak. Ini karunia iman, misalnya ada kasus tertentu Tuhan berikan iman hingga seseorang itu sangat percaya sekali. Ya, ini hanya sesekali diberikan seturut dengan keinginan Roh Kudus, ya. Ada karunia iman yang ketiga, yang keempat ada karunia menyembuhkan. Ya. Yang kelima ada karunia atau kuasa mengadakan mujizat. Yang keenam baru nubuat. Yang ketujuh membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan berkata-kata dengan bahasa roh. Yang kesembilan menafsirkan bahasa roh itu. 9. Inilah dia kandil. Yang disimbolkan oleh kandil. Masing-masing kalau hanya ini kan karunia ini nggak ada dalam satu orang, nggak mungkin. Ini dikatakan ayat 11 dikatakan yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi ada orang yang hanya punya karunia iman, ada karunia hikmat, atau karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan gitu masing-masing. Makanya kalau orang kudus berkumpul supaya mengalami pengalaman itu, pengalaman roh, penyataan roh, itu masing-masing itu ada di ayatnya, cara pertemuan orang kudus dulu itu. 1 Korintus 19 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang, saya bacakan ya. Saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Kenapa? Harus tiap-tiap orang. Ya karena dalam yang 9 ini nggak ada dalam satu orang. Jadi yang seorang ini ada yang ini karena hikmatnya, pengetahuan, mengarah mujizat, bahasa roh, penafsiran. Jadi masing-masing harus memberi. Ya, tiap-tiap dikatakan sini, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah di sini ya. Atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, jadi dalam pertemuan gereja mula-mula, itu pertemuannya enggak kayak model satu orang mimbar di sana, bicara, di sini semua penonton, ya. Kalau dalam gereja Kristen kan gitu kan. Kalau masuk dalam denominasi manapun rata-rata begitu, kecuali kalau The Brethren kali ya. Saya pernah masuk itu. Kebaktian The Brethren atau kebaktian yang di sini itu ada di Gunung Sari itu kalau mau datang tuh sidang jemaat Kristus ini sebenarnya itu dari Watchman itu hampir sama dinyambung itu gerakan The Brethren itu disambung itu dengan gerakan Watchman Witness League. Jadi 4 arah gitu duduknya saling kayak kalau kita menyebutnya dulu round table.
keliling meja, ya, karena tidak ada satu orang yang bicara memonopoli istilahnya pertemuan. Yang lain nonton aja gitu, kita kayak nonton bioskop, ya. Bukan begitu pertemuan gereja. Pertemuan gereja itu haruslah masing-masing atau tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang satu mazmur, ada pengajaran, ada karya bahasa roh, ada penafsirannya dan sebagainya, penyataan Elohim, macam-macam. Masing-masing harus memberi dalam pertemuan, tidak boleh. Karena Tuhan bilang siapapun yang mau menghadap Tuhan, tidak boleh dengan tangan kosong. Harus beri sesuatu. Ya, ini bukan duit, ya ini. Kalau dalam denominasi sudah dijadikan duit, ya yo. Karena otaknya memang udah otak duit. Padahal bukan. Kalau orang datang ke dalam pertemuan gereja harus memberi sesuatu, artinya mazmur, pengajaran. Tapi kalau dalam pertemuannya duduknya begitu, semuanya ada di mimbar itu, dia memonopoli, ya gimana di sini jemaat mau ngasih sesuatu? Kadang-kadang dikasih, kalau ada kesempatan bersaksi itu pun mana mungkin, paling 1 orang, 2 orang. Saya pernah, saudara, itu pertemuan banyak orang bilang itu kacau. Enggak. Saya pernah ikut pertemuan itu 300 orang kurang lebih, kayak 250 300. Masing-masing itu nggak ada yang ngatur. Tak ada yang ngatur. Tapi masing-masing bisa teratur. Ada yang ngasih lagu ini, ada yang ngasih gini, ada yang doa baca, ada yang begini. Nggak ada yang terjadi kekacauan. Karena bagaimanapun itu sebenarnya di situ ada tua-tuanya yang udah dewasa, yang bisa nanti mengontrol, mengatur dalam arti bukan dikekang, enggak. Kalau nanti ada kesalahan, biasanya setelah pertemuan diberi nasihat dengan lembut, dengan pelan-pelan begitu. Sehingga pertemuan berikut ini si anggota jemaat makin ngerti dia. Mengikuti arus pimpinan Roh Kudus di situ. Nah, ada juga di Jalan Suci juga satu namanya Holy Way dulu ya, oleh apa? Ada pertemuannya begini juga. Kalau kita bertemu, nggak ada satu orang yang memonopoli, kecuali kalau pertemuan khusus, barangkali pertemuan pengajaran, ada rasulnya yang datang dan sebagainya begitu. Tapi kalau yang normal pertemuan gereja ya begini. Nah kadang-kadang kami pun mempraktekannya ya datang aja. Kadang kita di kafe, kadang sambil makan. Itu saling berbagi, saling, ini istilahnya saling, dan harus tiap-tiap orang memberi sesuatu. Dalam arti bukan duit, tapi pengajaran, mazmur, pujian atau apalah, terserah lah itu, sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Nah, ini tujuannya apa? Semuanya kita begini supaya kita mengalami bagaimana artinya roh itu. Dibaptis roh itu pengertiannya, kalau meja roti unjukan kan udah. Ini artinya kita mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Dibangun, dibentuk, diproses oleh karunia-karunia Roh Kudus. Itu maksudnya kandil itu dengan 2 pohon zaitunnya itu. Tapi harus diingat bahwa karunia Roh Kudus ini dalam dunia kekristenan paling banyak disalahgunakan itu. Ya, disalahgunakan. Orang punya, terutama ya punya karunia penyembuhan misalnya, kalaupun benar penyembuhannya ya. Itu bisa menarik massa. Kalau narik massa nggak narik orang banyak, itu pasti duit masuk itu. Ya kan? Karunia KKR, penyembuhan. Udah. Apalagi ada krisis ekonomi. Nggak tahu karunia apa itu. Untuk bisa orang yang bangkrut jadi nggak bangkrut itu. Promosinya kan itu penyalahgunaan karunia itu. Maksudnya untuk apa? Ya, kok memberitakan karunia ini mau memberitakan salib Kristus, kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus, atau memainkan karunia? Makanya di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu orang-orang yang bermain-main dengan karunia ditolak. Ketika Yesus datang itu, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sering nih saya ulang-ulang. Di situ di hari penghakiman ada orang datang, "Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu?" katanya. Tuhan nggak nolak, emang betul kamu bernubuat demi namaku. "Bukankah kami sudah membuat banyak mujizat demi namamu?" Tuhan juga nggak tolak, betul, memang kau berbuat itu. Karena itu karunia yang kuberikan padamu. Ada lagi, "Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu?" Itu termasuk karena mujizat itu. Betul kata Tuhan. Tapi kau nggak tahu aturan. Itu anomia, istilah Yunani itu lawlessness, ketiadaan aturan. Kau melakukannya itu tidak menurut aturan roh, tidak menurut aturan kerajaan sorga. Engkau melakukannya demi
hawa nafsumu. Kau mau ngumpulin orang banyak, mau cari duitnya ya, mau cari kemuliaan manusia ya. Yang kayak gitu-gitu pasti ditolak. Saya nggak bayangin, masih setuju orang-orang yang ditolak di hari penghakiman. Pastilah orang-orang terkenal di dalam dunia kekristenan, pasti itu. Sebab dia punya banyak karunia. Sebab dia kelihatan ini, makanya dia pun kaget. Kok saya ditolak? Dia kaget, dia sendiri kaget ya. Makanya dia bilang, bukankah kami juga, bukankah kami. Dia merasa, aku kan sudah melakukan sesuatu. Menyembuhkan banyak orang, bikin mujizat, bernubuat nama Tuhan. Kok aku ditolak? Nah itu. Dia sendiri pun kaget. Karena disitulah masih setuju, disitulah Tuhan Yesus terus terang. Sekarang ini dalam kekristenan, Tuhan Yesus belum terus terang, dibiarin aja. Istilahnya lalang gandum dibiarin aja. Tumbuh nanti dari penghakiman baru terjadilah pemisahan itu. Makanya saya bilang, di hari penghakiman akan terjadi banyak kejutan. Ya. Orang-orang yang kita sangka, oh dalam kekristenan hebat. Hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan gitu, dengan banyak karunia-karunia roh. Tentu di hari penghakiman ditolak ya. Tentu ada orang barangkali sederhana aja, hidup sehari-hari dipimpin roh dia, mengerjakan tugas sehari-hari barangkali sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Tentu dia yang diterima. Nantilah ya kita lihat ya. Kita semua akan masuk atau berhadapan dengan pengadilan Kristus ya. Nggak usah ditakutin. Karena saya merasa ini sangat perlu sekali. Kita yang cinta kebenaran perlu itu. Karena sekarang ini dalam dunia kekristenan yang lurus bisa bengkok. Yang bengkok bisa lurus. Yang salah bisa jadi benar. Kalau mayoritas bilang benar. Yang benar bisa salah. Jadi kita nggak tahu. Ketika datang penghakiman itu. Yesus datang sebagai hakim nanti. Pengadilan Kristus. Disitulah ketahuan. Mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang hamba Tuhan, mana yang hamba mamon. Ngumpulin duit aja pakai karunia doang, ngajar yang kagak beres. Ya di situ aja kelihatan, ya. Kita mengucap syukur, bukan kita menantang Tuhan, enggak. Karena kita cinta kebenaran, kita ingin tahu yang mana sih. Ya, gitu. Ya, tapi umat pilihan Tuhan pasti sudah tahu gitu dia. Di dalam batinnya ada pengurapan. Sehingga dia tidak perlu diajar pun dia semua sudah tahu. Ya. Ini baru sampai sini ya. Coba dulu kita lihat ya. Makanya ini harus ada keseimbangan yang 9 karunia ini. Keseimbangannya bagaimana? Orang harus ada buah roh, istilahnya buah roh itu ya. Ini saya membaca Matius 5. Ini cukup bisa menjelaskan ya. Mana ya? Saya baca dari sini. ILT. Matius 5 bisa menjelaskan supaya ada keseimbangan. Saudara dan saya perlu menggunakan karunia roh. Itu kan pemberian. Apapun pemberian Roh Kudus selalu baik. Pengalamannya pun indah, ya. Tapi harus ada keseimbangan. Kayak ini kan banyak perabotnya itu. Pengalaman roh itu harus penuh keseimbangan. Nah, ini keseimbangannya. Ini kita harus lihat di Matius 5 ini. Ini ada istilah juga berbahagialah. Ya, ini pengalaman roh juga kan. Berbahagialah itu ada 9 juga ini. Ada 9 istilah berbahagialah. Istilah Yunaninya makarion, ya. Artinya bless, diberkati sebenarnya ini artinya. Berbahagialah bahasa Indonesia. Tapi terjemahan yang tepat juga boleh dibilang diberkatilah. Ya. Ini soal karakter. Saudara lihat nih, orang yang diberkati nih kalau dalam dunia kekristenan apa tandanya? Orang yang diberkati. Enggak banyak masalah, harusnya begitu. Jangan saudara dibilang berkati kalau dalam dunia kekristenan, saudara bilang tusuk, masalahnya banyak banget. Rumah tangganya lah, ekonomi lah, penyakit lah. Enggak betul itu kalau dalam dunia kekristenan. Ya. Tanda orang diberkati dalam dunia kekristenan itu satu ya kaya, ya enggak usah terlalu kaya lah, tapi ya adalah, ya jangan bilang kekurangan. Kemudian nggak boleh penyakitan, nggak boleh. Nanti kalau dibilang kalau ini hamba Tuhan katanya penyakitan, bagaimana ya? Kemudian haruslah agak sedikit populer lah dan sebagainya lah, ya disambut lah dan sebagainya, ya itu berarti dipakai Tuhan luar biasa, diberkati, ya dan jadi berkat. Kira-kira begitulah ya, udah tahu lah itu. Tapi di sini sudah lihat yang diberkati ada 9 orang yang tandanya jadi berkati dan semua tanda itu bersifat batinnya, karena perjanjian baru batinnya. Perjanjian lama yang lahir ya. Coba lihat ya. Orang yang diberkati yang kayak apa? Ini ya saya kasih tahu ya.
sesuai firman Tuhan. Yang pertama, orang yang diberkati adalah miskin dalam roh. Orang yang miskin dalam roh bukan miskin yang maksudnya. Tapi dalam Lukas ini bilang miskin jasmani juga. Orang yang miskin itu selalu berharap pada Tuhan, menantikan Tuhan, percaya dia berharap Tuhan lah. Nggak sombong orang. Begitulah miskin dalam roh. Satu, diberkati dulu. Yang kedua, diberkatilah orang yang berduka cita. Perhatikan ya, di dalam itu. Barangkali dia merasa sedih karena kayak Lot ya, dia hidup dalam kebenaran, lihat orang-orang dan tapi kelihatannya kok orang-orang ya yang kayak gitu kok makmur gitu dan sebagainya ya, kayak pergumulan kitab Mazmur itu ya. Ini berbahagia orang yang berduka cita. Atau dia disalah mengerti, disalahkan, dipojokkan, disingkirkan dan sebagainya, dikucilkan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, diberkatilah orang yang lembut hatinya. Ini sudah saya bilang ya, lembut itu bukannya kelemar-kelemar, ngomongnya pelintat-pelintut, lidah penipu juga bisa lembut. Menurut lidah itu. Lembut di sini maksudnya bisa menerima firman Tuhan, bisa menerima pewahyuan Tuhan, bisa menerima tantangan dari orang lain, bisa menerima dikucilkan dan ditentang diserang, dia bisa. Itu lembut, ya. Kemudian diberkatilah yang keenam, ya. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini berarti orang yang cinta kebenaran itu yang sangat diberkati. Nggak ada dalam dunia kekristenan, tidak ada itu, ya. Ini soalnya batinnya. Tuhanlah yang tahu apakah kita cinta kebenaran atau cinta kemuliaan manusia. Apakah kita cinta Tuhan atau cinta uang. Itu hanya Tuhan yang tahu. Di dalam batin soalnya. Tapi kelihatan juga sih. Dari ajarannya juga kelihatan. Oh, lu cinta duit lo. Soalnya lu ngomong duit terus. Kalau khotbah lu udah ujung-ujungnya duit. Ngomong perpuluhan lah. Ngomong buah sulung lah. Gila itu. Minta gaji orang 1 bulan. Tiap tahun. Ngutip ayat lagi Amsal, muliakanlah Tuhan. Oh, ini orang yang begini ini kena nih nanti jadi penghakimannya. Oh, saya yakin banget. Udah ketahuan lah ya. Yang cinta kebenaran dia. Oke, diberkati lagi yang kelima, yang penuh kemurahan, ya. Yang keenam, diberkati orang yang suci dalam hati. Ini batin semua ya. Yang ketujuh, diberkati orang yang membuat damai, ya. Kalau dia dikritik, dia udah diemin aja lah. Ngapain? Mau jelasin bela diri lagi. Nggak usah lah. Ya mau terimalah, yang enggak gitu aja. Gitu. Dia mau damai, nggak mau ribut. Ya. Kemudian yang ke-8, diberkatilah yang dianiaya karena kebenaran. Jadi karena dia misalnya kayak Yeremia tuh. Nabi Yeremia tuh dia dianiaya karena kebenaran benar-benar lah. Dia bicara sampai lima raja itu berapa puluh tahun pelayanan dia, akhirnya katanya menurut tradisi dia digergaji. Dia ditolak. Aduh. Saudara baca deh kitab Yeremia itu. Itulah yang dianiaya karena kebenaran, ya. Yang 9, diberkatilah kamu bila mana karena mereka mencela kamu dan menganiaya, bahkan mengatakan setiap perkataan yang jahat terhadap kamu. Ini yang Yesus alami. Yesus berbicara kepada Yudaisme, dunia keagamaan di zaman itu. Dia berbicara kebenaran. Tapi karena orang Farisi itu sudah hamba mamon, dia udah cinta kemuliaan manusia, ingin dihormati dan sebagainya, ngerampas harta, semuanya lah itu. Yesus dianiaya. Tapi dia bilang begini, tapi diberkati kamu kalau kamu pun dalam dunia keagamaan di zamanmu, kau pun mengatakan kebenaran, mengatakan yang benar ini, kau jangan juga dikucilkan. Ya syukur-syukur kalau dibunuh ya nggak apa-apa, kalau nggak dibunuh juga ya sudah, berbahagialah. Kenapa dibilang di sini? Ya, karena upahmu bersukacita yang begini, karena pahalamu istilahnya besar di sorga. Ini dia. Dalam Yohanes 15 itu salah satu tanda buah roh, ya, itu adalah dibenci oleh dunia ini. Kalau saudara dan saya disambut oleh dunia kekristenan di zaman ini, bertanya dululah, engkau ini mengikuti Yesus atau tidak? Engkau ini menyampaikan kebenaran atau tidak? Ya. Karena di dalam Yohanes 15 itu, ya, kalau kita lihat salah satu ciri tanda daripada berbuah itu ditolak oleh dunia kekristenan. Makanya lucu ya kalau dia ini kayaknya udah kita bahas ya Yohanes 15 itu. Ya, diksi Yesus pokok anggur yang benar itu, yang berbuah itu saling mengasihi dan sebagainya. Tetapi yang satu lagi bagian yang ayat ini dibenci atau ditolak oleh dunia keagamaan.